Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tutut Agustianza, NIM 2017143417, Prodi PGSD kelas 6K. Saya adalah mahasiswa aktif Universitas PGRI Palembang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh Ibu Tiurida Intika, Magister Pendidikan. Nah, di sini saya telah bersama Ibu Marta Adelia sebagai guru sekolah dasar, ingin membantu saya untuk menyelesaikan tugas pengelolaan pendidikan. Baiklah Ibu, saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Oke, saya perkenalkan, nama saya Marta Adelia, tempat tanggal lahir Palembang 10 Maret 1995. Saya alumni PGMI, sudah mengajar dari semester 7 akhir dan sekarang mengajar di SDN 10 Sumbawa. Baiklah Ibu, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Menurut Ibu, faktor apa saja penentu keberhasilan pengelolaan satuan pendidikan, khususnya di pendidikan tingkat sekolah dasar? Oke, mungkin yang pertama itu dari gurunya, ortu atau orang tua, selanjutnya itu anak didik itu sendiri. Kalau guru itu memberikan bimbingan dari sekolah, kalau orang tua itu dari rumah, sedangkan anak didik itu sendiri dari pergaulan sesama temannya dan lingkungan sekitar mereka. Baiklah Bu, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut Ibu, apakah ada pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru dalam suatu sekolah, terutama tempat Ibu bekerja saat ini? Oke, kalau pengaruhnya itu sangat baik. Kepala sekolah sudah memenuhi apa yang dibutuhkan dari pihak guru maupun dari peserta didik itu sendiri, baik secara fasilitas di kelas maupun di luar kelas. Pertanyaan yang ketiga, Ibu, apakah selama ini supervisi pendidikan di Indonesia memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan mutu sekolah atau pendidikan? Ya, supervisi itu telah memberikan dampak positif karena bisa dilihat dari bangunan-bangunan di sekolah ini sudah layak untuk dipakai dan bagus dari sebelum-sebelumnya. Pertanyaan keempat, Ibu, bagaimana menurut Ibu, apakah sistem informasi pendidikan itu sangat berguna pada setiap sekolah, terutama saat sekolah diliburkan karena adanya wabah pandemi COVID-19 ini, Bu? Sebenarnya untuk sistem pendidikan itu sendiri di zaman sekarang sudah sangat bagus. Tetapi untuk di daerah sini karena masih banyaknya siswa yang belum mempunyai sarana baik itu dari HP, jadi kurang terlaksana dengan baik. Pertanyaan yang kelima, Ibu, apakah pendapat Ibu mengenai kurikulum saat ini tentang kurikulum Merdeka Belajar? Nah, apakah kurikulum tersebut akan efektif jika diterapkan di sekolah, khususnya di sekolah dasar? Menurut saya itu sudah bagus, sudah terlaksana dengan baik. Sudah efektif, tetapi ada saja kendala seperti guru yang tidak bisa menggunakan kecanggihan dari teknologi itu sendiri. Pertanyaan yang keenam, Ibu, di dalam pengelolaan peserta didik ada tahap seleksi pertama. Nah, apa saja syarat yang menentukan calon peserta didik akan diterima atau tidak, dan bagaimana proses rekrutmen dan seleksi siswa baru di sekolah Ibu tersebut, Bu? Mungkin seperti sekolah-sekolah biasanya ya. Yang pertama itu bisa mengenal angka dan huruf, yang kedua itu usia minimal 6 tahun, dan lulusan TK atau PAUD. Satu lagi, Ibu, yang selanjutnya mungkin biasanya saat meminta formulir saya menguji calon peserta didik tersebut, mulai dari yang mengenal angka dan huruf. Pertanyaan yang ketujuh, Bu, menurut Ibu, bagaimana proses pengelolaan tenaga pendidik pada masa sekarang dan mengapa pengelolaan pendidikan tenaga pendidik dinilai penting dalam
melakukan pengembangan kemampuan kinerja pendidikan di sekolah ini, Bu? Menurut saya itu sudah sangat bagus karena banyak menggunakan kecanggihan teknologi. Kalau bukan latar belakangnya di pendidikan atau bukan jurusannya di SD, belum tentu tenaga pendidik itu bisa memahami karakter siswa-siswa yang ada di sekolah. Pertanyaan yang ke-8, Bu. Menurut Ibu, apakah ada hubungannya antara pengelolaan biaya pendidikan dengan kualitas pendidikan yang akan dihasilkan? Ada, karena guru yang mendapatkan biaya pendidikan yang besar lebih teliti menyampaikan materi. Kadang kita bisa lihat proses pada saat di sekolah biasanya negeri dan swasta itu berbeda. Ya baiklah, Bu. Pertanyaan ke-9, apakah fasilitas sarana dan prasarana sudah memadai di tempat Ibu bekerja sehingga dapat menunjang pembelajaran yang lebih efektif lagi? Kalau di sekolah saya itu sudah cukup kalau untuk sarana dan prasarananya, baik dalam kelas maupun di luar, sehingga pembelajaran pun cukup efektif. Nah, pertanyaan terakhir, Bu, bagaimana menurut pandangan Ibu mengenai hubungan sekolah dan masyarakat, khususnya orang tua siswa pada saat wabah pandemi seperti ini dalam proses belajar di rumah? Kalau untuk pandemi seperti saat ini itu kurang baik karena masih banyak siswa yang belum mempunyai fasilitas berupa handphone untuk berkomunikasi dengan pihak guru dan sekolah. Baiklah Ibu, terima kasih atas wawasan yang telah Ibu bagi terhadap saya. Semoga bisa bermanfaat bagi saya dan bagi orang yang menonton video ini. Baiklah Ibu, saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas waktu Ibu yang telah meluangkan waktu untuk membantu saya menyelesaikan tugas pengelolaan pendidikan ini. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.